Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mohon jangan lupa subscribe, yang menonton video saya nanti ya, di subscribe, di like, dan juga di share. Sifatnya ini gratis. Sekarang saya akan mengomentari undang-undang korupsi menerapkan asas paham Anglo-Saxon bertentangan dengan paham Eropa kontinental. Jadi ini ada dua paham yang sama bertentangan. Yang akibatnya karena menerapkan asas Anglo-Saxon ini akhirnya melanggar hak asasi manusia. Jadi di sini ada asas-asas hukum itu berdasarkan Eropa kontinental, ada asas-asas yang berasal dari Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini asalnya dari Inggris, kemudian berkembang ke daerah koloninya, yaitu termasuk Amerika, Australia, termasuk juga ini Singapura, Malaysia dan sebagainya. Jadi ini perbedaan paham Eropa kontinental. Hukum pidana Indonesia menganut paham Eropa kontinental, sedangkan dengan paham Anglo-Saxon ini yang saya buat nanti perbedaan. Sekarang kita ke paham Eropa kontinental. Asas yang paling terkenal asas Eropa kontinental, asas legalitas. Jadi suatu perbuatan itu baru dapat dipidana apabila sudah diatur terlebih dalam undang-undang yang disebut nullum delictum nulla puna prapeia lege punali. Jadi intinya itu. Jadi suatu perbuatan itu baru dapat dipidana apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Sedangkan Anglo-Saxon, negara Anglo-Saxon, dia mendasarkan inti daripada asas hukum pidana dari Anglo-Saxon adalah common law, hukum kebiasaan. Ya, hanya kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan di masyarakat, itulah nanti dasarnya untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Jadi namanya common law, hukum kebiasaan. Jadi asas legalitas dan lain sebagainya. Dasar hukumnya juga asas common law itu hakim. Hakim dalam kalau negara Indonesia penganut asas Eropa kontinental, hakim itu menentu seseorang karena berdasarkan undang-undang yang dilanggar orang itu. Berdasarkan undang-undang yang dilanggar orang itu. Itu dasar hakim. Tetapi kalau Anglo-Saxon, hakim itu hanya berdasarkan hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang hanya karena perbuatannya bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi di sini tidak perlu ada undang-undang. Kalau negara kita harus ada undang-undangnya sebagai dasar hakim nanti menuntut seseorang karena dia melanggar hukum. Baru lagi nanti di sini ada segi pembuktian. Kalau hukum pidana Indonesia untuk kita menganut delik negatif sistem, yaitu minimal 2 alat bukti dan hakim yakin baru bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Jadi kita harus ada paling sedikit 2 alat bukti. Antara alat bukti ini hakim yang harus yakin ada hubungannya satu sama lainnya sehingga terbukti seseorang melakukan kejahatan. Itu. Sedangkan Anglo-Saxon dia mendasarkan putusan hakim freestyle, kebebasan hakim. Jadi hanya berdasarkan keyakinan hakim saja bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang dan tidak perlu ada alat bukti, tidak masalah. Yang penting hakim sudah yakin dia menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu walaupun tidak ada alat buktinya. Nah, itu beda sekali. Kalau dibawa ke Indonesia nanti demikian, ya bagaimana? Ujungnya nanti perbuatan melanggar hak asasi manusia. Padahal kita sudah terbiasa
menganut sistem wetelek negatif sistem ini, yang ini harus kita pertahankan. Tetapi kenyataannya diterapkan juga asas dari ala paham Anglo-Saxon ini di dalam, terutama diatur dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Di situ ada dua yang diatur. Satu, menganut asas. Kedua, kita sebagai negara penganut paham Eropa kontinental, kita menganut asas presumption of innocence, yaitu suatu perbuatan praduga tidak bersalah kepada terdakwa, seseorang terdakwa dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sedangkan Anglo-Saxon menerapkannya asas non-self-incrimination, yaitu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kaitannya nanti ke pembuktian terbalik ini. Jadi ini asasnya berbeda sekali. Ini sudah disalah dulu, kalau di sini diduga belum bersalah. Kalau asas hukum pidana Indonesia dianggap belum bersalah dulu, kalau di sini sudah dianggap bersalah. Sehingga sangat berbeda. Kemudian ada juga pembuktian tadi, ada yaitu minimal 2 alat bukti wetelek negatif sistem, minimal 2 alat bukti hakim yakin. Sedangkan di dalam Anglo-Saxon, paham Anglo-Saxon, ada yaitu hanya berdasarkan keyakinan hakim bisa menghukum orang tanpa alat bukti. Ini sudah, yang dua masalah ini sudah dijelas diatur di dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Demikian, sekian dan terima kasih.